Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Tias. Saya dari Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk UTS pada mata kuliah mikroprosesor. Nah, saya akan mulai untuk menjelaskan apa itu mikroprosesor. Nah, mikroprosesor itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini mikroprosesor itu ada dua yang paling terkenal, itu tuh ada Intel sama ada AMD. Nah, di sini tuh ada mikroprosesor 4004. Mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang dikenal tahun 1971. Tetapi kegunaan mikroprosesor ini masih sangat terbatas, hanya dapat digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan, sejenis kayak kalkulator ya berarti ya. Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia 4 bit 4004 yang didesain oleh Federico Faggin. Mikroprosesor 4004 diawali pada tahun 1971 di mana Intel mengeluarkan prosesor pertamanya yang dipakai pada mesin penghitung Bascom. Ini adalah penemuan yang memulai pemasukan sistem cerdas ke dalam mesin. Mikroprosesor 4004 mempunyai 2250 transistor PMOS, menangani data 4 bit dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Mikroprosesor 4004 ini adalah salah satu dari seri IC untuk komponen kalkulator tersebut. 4001 memori ROM 2048 bit. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada mikroprosesor 8008. Berarti generasi kedua ya. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. Berarti 2 kali lipat dari yang 4004. Nah, MP ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama. Yang pertama cuma 2 bit, yang ini udah 8 bit. MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Bill Gates muda dan Paul Allen coba mengembangkan bahasa pemrograman untuk chip tersebut, namun saat itu masih sangat kurang kuat. Nah, kemudian selanjutnya ada mikroprosesor 8080. Mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer di rumah adalah Intel 8080, merupakan komputer 8 bit dalam satu chip yang diperkenalkan pada tahun 1974. Pada tahun 1974, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan seri 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali pendahulunya. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari mikroprosesor multi-voltage menjadi triple voltage, yang tadinya 2 menjadi 3. Teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Mikroprosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini pengalamatan memori sudah sampai 64 KB atau KB biasanya di Indonesia. Kecepatan sampai 10 kali lipat megapiksel sebelumnya. Tahun ini juga muncul MP dari produsen lain seperti MC6800 dari Motorola pada tahun 1974, Z80 dari Zilog pada tahun 1976 merupakan dua rival berat dari mikroprosesor ini, dan prosesor lain berseri 6500 buatan MOS, Rockwell, Hyundai, WDC, NCR, dan sebagainya. Kita lanjut. Lalu ada mikroprosesor 80286. Pada tahun 1982, Intel mengenalkan mikroprosesor 2806 atau lebih dikenal dengan nama 80286. Adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Pada mikroprosesor 8286 ini mempunyai 134.000 transistor. Mikroprosesor ini juga menggunakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama.
Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama adalah optimasi penanganan perintah. Mikroprosesor 286 ini menghasilkan kerja lebih banyak tiap detik daripada yang tipe 8088 atau yang tipe 8086. Pada kecepatan awal 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4077 MHz. Nah, kita lanjut. Ini ada mikroprosesor yang 80386. Ini keluaran pada tahun 1985 dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor dan akhirnya ia mengeluarkan prosesor ini, sebuah chip 32 bit. Oh, berarti dia chip 32 bit pertama. Transistornya mencapai 275.000 dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Berarti udah dual text, bisa beberapa gitu. Udah mulai itu. Nah, kalau yang kesini berarti ini pada tahun 1889 diluncurkan 1,2 juta buah transistor per built-in MCO processor. Intel telah memprediksi perkembangan prosesor multi-core suatu pada saat tahun 2000-an. Oh, udah diprediksi berarti dari tahun 89. Nice. Terus ini Intel Pentium processor. Siapa yang yang punya laptop masih Intel Pentium? Saya masih punya mama saya dan masih nyala, cuma ya sangat-sangat lemah. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Sayangnya ini saya di Intel Pentium itu cuma bisa buka Word, Excel, PPT, sama komputer video. Itu udah lemot banget. Pokoknya ngejalanin lebih dari 2 itu udah sangat-sangat lemot laptopnya. Masih bisa dipakai kok, ada. Terus kita lanjut. Prosesor Intel Pentium Pro mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Nah, ini Intel Pentium 2. Ini pada tahun 1997. Oh, ini 64 bit yang pertama tadi yang Intel Pentium 2 ini. Lalu kita lanjut ke Celeron. Pada tahun 1999 via mengakuisisi Quick Corp dan Centaur Teknologi pembuat prosesor x86 dan x87 CO processor. Keren. Nah, ini ada Pentium 3 prosesor. Nah, ini banyak Xeon prosesor dual core duo. Sebenarnya masih ada ini nih. Ini tahun 2005 keluarnya. Saya juga masih ada ini yang dual core keluaran pertama ini, ada laptopnya. Ya, kalau saya masih laptop. Terus Intel Processor 2 Core Duo ini dikeluarkan pada tahun 2006. Intel memperkenalkan prosesor Core Duo ini di bulan Juli 2006. Terus ini Intel Processor Core 2 Quad. Pada tahun 2007, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Prosesor untuk type desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2,5 GHz dengan 8 MB L2 charge sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core. Bayangin core-nya banyak, 4 MB setiap core. Terus kekuatannya ada 1,6 GHz front side bus and thermal design power or TDP. Terus prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki 2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MP L2 charge dapat mencapai 4 MP. Ini udah maju banget sih daripada yang pertama tadi ya. Nah,
videonya cuma sampai sini doang aja ya. Semoga menambah ilmu kalian. Thanks for your attention and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.